Bang? Bu, saya mau ngelapor, Bu. Iya. Di depan rumah, di dekat warung Bu Siti tuh, Bu. Anak-anak remaja tuh, dia minum-minum, mengerokok, dan saya juga ngeliat entah dia ngelem atau enggak, Bu, di situ, Bu. Barusan? Iya, Bu. Oh iya, kemarin Pak Ahmad juga pernah ngelapor sama saya. Di sana tuh emang katanya banyak pemuda yang merokok. Iya. Tapi saya belum pernah lihat langsung sih. Ibu harus melihat sih, Bu. Kira-kira itu yang di sana tuh siapa-siapa aja tuh? Anak-anak siapa? Saya kira kayak anak Bu Ijung, Bu. Oh, anak Bu Ijum yang di sana tuh. Oh iya. Nanti saya lihat langsung ke sana ya Bu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Kalau gitu, saya pulang, Bu. Ya, makasih Bu Biba atas laporannya. Ya, Bu. Halo, assalamualaikum, Adik Fajrina. Ini Ibu Febriza, RT 10. Ya, waalaikumsalam, Ibu. Ini Ibu ada yang mau dibicarakan nih sama Adik Fajrina karena ada beberapa warga yang udah datang sama Ibu melaporkan beberapa keluhan. Nah, mengenai masalah remaja yang di kedai Ibu Siti tuh, orang tuh banyak yang merokok, minum katanya di situ. Nah, jadi udah ada beberapa warga yang datang ke sini. Ibu mau minta solusi dari Adik Fajrina. Oh begitu ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana kalau sore ini kita berjumpa di kediaman Ibu saja? Oke, ya nanti kita ketemu ya. Oke, ya terima kasih. Ibu, baik Ibu. Iya baik Adik Haji, sesuai dengan keluhan yang sudah saya sampaikan kepada Adik Haji kemarin, kira-kira bagaimana ya solusinya? Menurut saya solusinya bagaimana kalau kita adakan penyuluhan Bu dari puskesmas dan juga dari kepolisian sehingga adik-adik nantinya juga bisa mendapatkan edukasi dan juga pengertian tentang bahayanya merokok dan juga minuman keras Bu. Bagaimana Ibu? Oh iya, itu ide yang bagus Adik Haji. Jadi kita harus melapor dulu ke puskesmas untuk melakukan penyuluhan. Nanti penyuluhannya bisa saya saja yang melaporkan Oh, Ibu. iya. Jadi mungkin Ibu bisa bantu untuk memilih tempatnya dan juga harinya. Kira-kira hari apa Bu? Kalau hari Sabtu ini bagaimana? Sabtu ini pagi. Iya boleh. Pagi ya. Ayo bisa, insya Allah. Baik. Hari Sabtu ini pagi jam 8 nanti untuk lebih lanjutnya akan saya kabari Ibu. Lagi Ibu. Nah, untuk penyuluhannya ini itu sebagai tamunya remaja atau dengan orang tuanya sekalian? Kalau orang tuanya mau juga lebih baik Bu. Jadi Oh, orang iya, tua iya kan? juga bisa mengedukasi anaknya di rumah ya Ibu. Tapi kalau misalkan nggak ada orang tuanya, mungkin perwakilan orang tuanya dia nggak perlu semua juga nggak apa-apa. Iya, nanti saya sampaikan kepada warga, terutama orang tua untuk mengajak anaknya juga. Kemungkinan kalau hari Sabtu orang tuanya bisa sih ikut. Nah, Ibu, kalau begitu nanti kita perlu bicara lebih lanjut Iya. Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, silakan minum dulu Adik Ibu, Haji. terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bu RT. Apa tuh Bu ceritanya pagi-pagi kali kesini Bu? Oh iya, pagi-pagi ya Bu mengganggu ya Bu ya? Enggak juga sih Bu. Jadi gini Bu, beberapa waktu yang lalu ada 3 warga yang sudah melapor sama saya mengenai adik Heni, Elda sama Firta itu merokok, minum sampai larut malam dan itu membuat warga resah. Itu kayak mana ya Bu ya? Kalau dia di rumah udah saya nasihatin Bu, cuman dia sering membangkang itu loh Bu, suka melawan sama ibunya, sama saya juga Bu. Suka bersuara besar juga dia Bu. Oh iya, Bapak tahu adik Heni merokok? Kalau itu saya nggak tahu sih Bu, nengok langsungnya nggak tahu sih. Ini saya aja terkejut loh Ibu bilangnya dia merokok gitu. Iya, saya sendiri pun juga udah pernah melihatnya Pak, karena udah banyak warga yang lapor, jadi saya juga pergi ke sana dan saya melihat dengan mata saya sendiri. Jadi harus kayak mana ya Bu yang cara ngasih tahu sama ibu itu ya? Kami dengan Karang Taruna itu berencana untuk melakukan penyuluhan bersama pihak puskesmas dan pihak kepolisian. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini selain untuk memberitahukan hal tersebut, saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk datang ke penyuluhan tersebut bersama adik ini juga. Itu hari Sabtu pagi jam 8. Oh Sabtu ya Bu ya? Ibu bisa? Ibu bisa? Bisa-bisa aja sih Pak. Kita Ibu aja pergi ya? Ya. Baik Bu, jadi mungkin sekarang saya mau pergi lagi. Iya Bu. Minum dulu Bu. Oh iya. Nah jadi besok tuh saya ajak yang pergi sendiri ke sana ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu atas Terima kasih, waktunya. Bu. Ya, Ya, makasih juga, maaf ya. sudah mengganggu Infonya. waktunya. Terima kasih Bu. Ya.
saya. Dari semalam dia batuk-batuk terus, Bu. Oh gitu. Ibu saya catat dulu ya, Bu ya. Nah. Di sini Bu rumah kedainya. Oh, Sitinya mana Pak? Oh, Sitinya lagi keluar Bu ke pasar. Oh iya, kami ngobrol sama Bapak aja, Oh bisa iya. Pak? Nah, di sini saya bersama Karang Taruna dan juga pegawai puskesmas. Iya. Ada apa ya? Ya Pak, sebenarnya perkenalkan dulu Pak, ini Habibah, saya Putri. Nah di sini kami dari Bu RT sama Karang Tarunanya tadi kemarin itu datang ke puskesmas, sudah sempat diskusi-diskusi juga karena ada dari anak-anak sini yang berobat kemarin itu berobat ke puskesmas. Iya. Oh gitu. Salah satunya itu mereka itu terkena ISPA. Iya, itu Pak anak Bu Ijung. Anak Bu Ijung. Oh, orang tuh sering loh Iya. duduk di sini. Anak saya lebih baiknya ketika mereka nongkrong di sini, bapak tuh sebagai pemilik warung, kalau misalnya tuh mereka kayak minum minuman keras ataupun kayak ngelem ataupun ngerokok gitu, bapak tuh kayak bilangin nggak usah untuk minum minuman keras di warung bapak Pak gitu. Jadi tujuan kedatangan kami di sini untuk menginformasikan sama Bapak. Seandainya Bapak melihat anak-anak tersebut, Bapak bisa menghentikan. Karena di sini tadi kami lihat juga banyak anak-anak kecil Pak. Takutnya nanti terbawa dampak negatif untuk anak-anak kecil itu. Jadi coba saya sampaikan lah sama orang-orang tuh ya. Iya. Kawannya kadang membawa minum dari Iya, luar gitu iya, kan, cuma benar. duduk-duduk sini beli rokok memang di sini. Iya. Kami ini sebenarnya jual rokok ini untuk orang dewasa, cuman nggak taunya orang ini juga beli gitu. Jadi pakai dia juga gitu. Iya Pak, mungkin itu pemberitaan kami. Kalau gitu kami pamit ya Pak ya. Oh, iya, makasih ya, Bu, ya. Makasih, Makasih, Pak. Ya, jangan duduk Bu. Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu ada keperluan apa ya Bu ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, di sini saya dari Karang Taruna dan juga dari Puskesmas Umbansari ingin melaporkan bahwa ada beberapa kenakalan remaja Pak di lingkungan di Umbansari. Jadi kami di sini ingin mengajak Bapak untuk bekerja sama untuk melakukan penyuluhan Bapak. Oh, di Umbansari ya Bu ya? Iya Pak. Untuk waktunya pada hari Sabtu ini jam 8 ya. Itu kenakalannya seperti apa ya Bu? Ada beberapa remaja yang merokok dan juga minum minuman keras dan Oh baik, kalau gitu nanti saya usahakan ya Bu ya untuk dapat bisa hadir bersama-sama untuk kita berikan penyuluhan kepada adik-adik di sana ya. Saya pastikan kembali besok itu jam 8 di Balai Desa ya, di Umbansari. Iya. Oke, baik, siap, nanti saya usahakan ke sana ya. ya Pak. Terima kasih ya Bapak Iya, atas sama-sama. ketersediaannya. Ya, sama-sama. Oh, gitu. Kami pamit ya Pak ya. Iya, Kami sama-sama. pergi Ya. di sana lagi Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Bu RT mempersilahkan kepada Ibu dan Bapak untuk melakukan penyuluhan dengan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Di sini saya dihadiri kemarin dari pihak Puskesmas mendapatkan kabar bahwasanya ada warga yang melaporkan dari pihak Karang Taruna. Kemudian pihak Karang Taruna itu melaporkan kepada pihak Puskesmas dan pihak Puskesmas meminta dan membantu kepada saya untuk memberikan sesama untuk melakukan penyuluhan kepada adik-adik. Di sini saya dapatkan informasi bahwasanya adik-adik di sini yaitu melakukan tongkrongan sampai tengah malam, yang dapat saya informasikan yaitu kalian merokok. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad selaku perwakilan dari kepolisian. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu penyuluhan yang akan disampaikan oleh ibu-ibu perwakilan dari Puskesmas Umbansari. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik adik-adik, di sini saya akan mempresentasikan nih bahaya dari rokok. Nah sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa itu bahaya dari rokok? Ada yang tahu? Tahu Kak, ada buat batuk. Iya benar, salah satunya penyebabnya buat kita batuk, susah nafas ya. Ngalamin ya? Iya, kayak dikurangin ya, kalau perlu dihentikan. Nah, terus apa sih dampak rokok itu bagi fisik kita, bagi fisik adik-adik ketika sudah merokok? Kira-kira apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Baik, Pak. di sini kakak jelasin. Nah, dampaknya itu yang pertama adalah dampak terhadap rambut. Nah, mungkin jika
adik-adik mengonsumsi rokok secara berlebihan, mungkin rambut adik-adik itu bisa rontok gitu. Terus juga dampaknya bisa terhadap mata. Pasti kadang ada matanya yang merah ya gitu ya setelah merokok, karena mungkin asapnya perih ya. Terus juga ada dampak terhadap kulit, dampak terhadap gigi. Kalau boleh kakak tahu, setelah merokok giginya kayak ada karis-karis gigi tuh nggak sih, kuning-kuning gitu? Iya, ini ada nih. Iya ada ya Bu ya. Makanya dikurangin ya Adik ya. Nah lalu juga ada dampak pada tulang, pada sistem pernapasan adik seperti yang sudah dibilang sama Adik tadi, yaitu batuk ya, sesak nafas. Nah juga pada jantungnya jadi nggak baik gitu. Pada mulut juga pasti di dok itu kan udah ada pemberitahuan itu bisa menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan kayak gitu kan. Tapi kenapa masih dihisap juga rokoknya begitu. Lalu asap rokoknya itu bukan hanya berdampak ke kita, tapi juga berdampak kepada lingkungan kita. Nah di situ misalnya kita ngerokok, ada teman-teman yang nggak merokok tapi dia menghirup asapnya, jadi mereka juga terkena dampak dari asap rokok yang adik-adik hasilkan. Nah seperti itu. Terus sarannya untuk adik, nah jika sudah merokok, nah alangkah lebih baik untuk dihentikan, ataupun kalau nggak bisa dihentikan dikurangin aja gitu minum. Bukan dikurangin, bisa ganti rokok itu dengan makan permen, kan sama-sama manis tuh. Rokok karena buat manis ya di mulutnya. Iya Kak. Benar. Ibu akan melanjutkan mengenai tentang minuman keras. Sebelumnya ini boleh minum dulu. Udah ngantuk? Belum Bu, semangat. Belum semangat ya, luar biasa sekali. Nah di sini tentang minuman keras, karena sesuai dengan arahan dari Ibu RT-nya, di sini banyak sekali kasus tentang anak remaja yang minum. Betul ya Ibu ya? Iya. Ya. Nah di sini sebelumnya emang minuman keras itu apa sih menurut adik-adik semua? Adik-adik itu terpikir apa gitu? Alkohol Kak. Alkohol. Abis itu apa lagi? Amer. Nah, iya benar semua yang dibilang adik-adik ini. Sebenarnya di dalam minuman keras itu terdapat zat yang disebut dengan etanol. Nah, etanol itulah alkohol yang sudah disebutkan adik tadi. Yang kita kenal dalam kehidupan seharinya itu alkohol. Sebenarnya itu tuh namanya adalah etanol. Nah, kalau misalnya kita bilang minuman keras itu sering terdengarnya miras ya. Ya. Tahu nggak adik-adik sekalian, ini yang udah pernah minum, apa dampaknya terhadap diri adik sendiri? Nggak tahu? Mabuk Kak. Mabuk? Iya, Ya, jalan-jalannya sempoyongan gitu kan? Iya Kak. Iya. Terus juga matanya merah, betul? Sebenarnya alkohol ini kalau misalnya kita minum dalam jumlah sedikit itu bisa menyebabkan kecanduan. Benar ya adik-adik? Pasti adik-adik di sini pasti candu kan? Awalnya pasti coba-coba. Iya, Benar? Remaja Kak. Iya, Nah benar. ya kan emang kebanyakan remaja itu yang melapor kepada pihak puskesmas itu awalnya itu adalah mencoba-coba dari teman-temannya. Dan lama kelamaan minuman tersebut karena ada zat yang membuat candu, mungkin menurut adik-adik pikiran adik-adik menjadi lebih tenang ketika minum, makanya adik terus minum alkohol tersebut. Lalu, nah adik tahu nggak kalau misalnya kita minum alkohol terus menerus dalam jumlah banyak, apa yang akan terjadi? Sakit jiwa mungkin Kak. Sakit jiwa lagi, mati bisa lagi. Benar kalian dibilang tadi sakit jiwa, berarti adik udah tahu ya akibatnya itu adalah sakit jiwa. Tahu Kak. Nah, tahu ya, tadi itulah kan mungkin karena awalnya itu adalah coba-coba jadi kecanduan, jadi dampaknya itu nggak akan terpikir lagi sama kalian kan. Nah selain gangguan jiwa tadi juga bisa menyebabkan kemampuan daya ingat yang menurun, prestasi belajar kalian di sekolah itu menurun, lalu juga kalian itu sangat malas sekali dalam melakukan sistem pembelajaran, lalu juga kecerdasan otak bahkan bisa menyebabkan stroke. Sudah banyak sekali kasus yang terlaporkan karena minuman-minuman keras itu, maka dari pasien tersebut menderita stroke. Lalu juga ada perdarahan di tenggorokan, lalu ada pandangan kabur. Itu awal mulanya itu pasti batuk dan juga sesak nafas. Itu makin lama, dia emang efeknya itu nggak cepat, tapi ada beberapa lama. Apalagi kalau misalkan minumnya terus menerus, sering. Nah itu tuh dampaknya mungkin sekitar 6 bulan atau sampai 12 bulan atau bahkan ada yang 2 tahun sampai itu. Jadi bukan minum sekarang nanti efeknya besok harinya atau itu enggak. Apalagi dengan masalah-masalah seperti tukak lambung, stroke yang sudah ibu bilang tadi. Nah itu tuh karena sudah keseringan dan kecanduan.
Baik, ibu-ibu. Nah, berarti udah selesai nih penjelasan kami. Kalau begitu kami mau ngasih pertanyaan ini sama remaja-remaja di sini dan beberapa ibu-ibu ya. Beberapa pertanyaan ya ibu ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu, ibu-ibu atau remaja di sini masih ingat nggak sih apa saja dampak dari kalau kalian merokok gitu? Iya, silakan. Iya, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Elda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari ibu. Tadi dampak dari merokok yang telah ibu sampaikan ada karies gigi. Iya, benar Habis itu sekali. mata menjadi merah juga ya bu. Iya, Dan benar. Habis itu rambut juga menjadi rontok. Iya, benar sekali. Sakit tulang juga ya bu. Iya, betul. Ya luar biasa sekali ya Delda ya. Semoga setelah tahu udah paham ini ya Delda bisa mengurangi bahkan bisa menghentikan ya Dek ya. Coba kak. Ada lagi nggak yang tahu apa dampak dari merokok? Iya, Iya benar betul. sekali. Ya, luar biasa. Berarti udah paham ya tentang merokok ini. Iya, benar. Lalu tentang minuman keras dampak karena minum-minuman ini apa? Ada yang masih Jiwa. ingat? Apa? Gangguan jiwa. Iya benar. Iya. Lagi? Sakit stroke. Iya Iya. betul. Luar biasa sekali adik-adik di sini. Pemahamannya sangat luar biasa ya Ibu ya. Iya, Ibu. iya. Izin bertanya, Bu. Iya, ini Ibu Ijom yang kemarin ke puskesmas ya? Iya, Bu. Iya. benar sekali. Iya, silakan Ibu Ijom. Iya, saya mau nanya Bu, kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan untuk agar anak-anak remaja ini nih bisa teralihkan gitu Bu. Jadi kerjanya tuh nggak merokok, nggak nongkrong-nongkrong lagi gitu. Apa kira-kira Bu upaya yang tepat gitu? Pertanyaan bagus, Bu Ijum. Nah, upaya yang tepat yang bisa kita lakukan, bisa kita remaja-remaja ini bisa bekerja sama nih sama Karang Taruna. Nah, Karang Taruna bisa merangkul nih remaja-remaja buat membuat kegiatan. Misalnya kegiatan itu setiap sore kita buat lapangan basket, bukan lapangan basket, lapangan voli. Nah, di situ remaja-remaja itu bisa main voli bersama-sama. Jadi mereka nggak nongkrong-nongkrong lagi. Jadi mereka punya kegiatan tiap sorenya untuk bermain bersama-sama gitu, main voli. Terus juga kalau misalnya malam hari bisa juga kayak jadi ikatan remaja masjid gitu kan. Kalau malam hari bisa membantu di masjid, bisa tadarusan atau apa gitu. Pokoknya yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk warga sekitar. Seperti itu, Ibu. Iya, seperti itu, Bu. Nanti kita bisa diskusi ya Ibu RT ya Iya. tentang yang sudah disampaikan oleh Ibu Habibah tadi. Iya. Nah, juga di sini kami punya program nih untuk desa ini, sudah kami rancang programnya. Nah, programnya itu namanya adalah program gerakan remaja tanpa asap rokok. Nah, ya. Berarti sepertinya udah paham ya Bu ya semua remaja di sini dan ibu-ibu di sini. Nah, di sini saya akan membacakan leaflet. Nah, leaflet ini nanti adik-adik dan ibu bisa membaca di rumah jika lupa tentang penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi. Baik, saya bagikan ya Ibu ya. Ini Dek. Baik, ibu-ibu, karena tadi pas penyuluhan ada rencana ya Bu, program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah remaja ini. Nah, bagaimana kalau kita diskusi mengenai lebih dalam program Yuk kita diskusikan. Ya. Ibu-ibu, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita punya program itu program gerakan remaja tanpa asap rokok. Nah, di sini programnya itu kami tujukan itu kepada warga sekitar, seperti ibu-ibu warung gitu kan. Biasanya kan yang jualan rokok itu kan ibu-ibu warung. Nah, ibu kita bisa bilang ke ibu warung itu kalau misalnya ada anak-anak yang membeli rokok, alangkah lebih baik kita tanya umurnya dulu untuk siapa rokoknya. Ya, Karena kami sampaikan kan yang cuma yang di tongkrongan Iya, adik-adik Bu Siti. Iya, Bu Siti. Nah, nanti dari Ibu RT sendiri bisa nanti dari beberapa kedai. Takutnya nanti adik-adiknya malah Pindah. pindah Iya. tempat gitu ya Bu ya. Nah, nanti pokoknya kalau misalnya dia udah berulang kali untuk membeli rokok, alangkah lebih baik bilang rokoknya udah nggak ada, udah habis gitu untuk adik itu, seperti itu. Terus juga untuk minuman. Nah, ada kan namanya minuman torpedo ya Bu ya. Oh iya, ada. Minuman torpedo ada. Nah, alangkah lebih baik juga kita bilang ke kedai-kedai atau warung-warung itu untuk tidak menjual torpedo, karena kan itu berdampak buruk bagi kesehatan para anak-anak kita di sini gitu.
Nah, mungkin itu program kami bisa dibantu oleh masyarakat di sini. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya tentang program yang sudah dijelaskan? Atau dari Karang Taruna sendiri ada program dari kalian? Ya, biar bisa kolaborasi dari program Karang Taruna dan Gimana kalau tiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu kita adakan kegiatan bermain voli bersama-sama. Atau main racket juga bisa, yang penting olahraga kan. Itu juga bisa jalin sosialisasi, relasinya nambah juga. Jadi anak-anak nggak hanya patokannya nggak hanya merokok sama minuman keras, mereka bisa melakukan hal lain juga. Gimana Pak? Ya saya setuju sih. ada lagi. Jadi mohon bantuannya ya Pak ya untuk jaga anak-anaknya, nanti sampaikan juga ya Bu ya, mohon kepada orang tuanya juga. Itu jadi peran orang tua sebenarnya sangat besar di sini. Oke, kalau gitu gimana? Udah, bagaimana Ibu? Udah. Mohon ya Dek ya, tolong dilakukan ya. Baik Bu. Semoga program kita ini terrealisasikan ya segera. Amin. Semoga Nanti juga kabari Ibu ya, terjalankan tidak programnya di sini. Nanti Bu. saya akan melaporkan Nanti setiap satu kali bulannya. seminggu kami Kami ada ada ya, kami datang ke sini ya Bu ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu Pak? Sebenarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau begitu Kita tutup aja diskusinya ya. Ya, kalau gitu ya, silakan silakan. Kok kita ingin Iya. Kita minum. Iya, makasih ya Bu ya. Baik, kita makan ini semua. sekian video dari kami tentang kenakalan remaja. Semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan yang kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.